sekali teman-teman. Himpunan A ini Jadi yang pertama kita punya dia himpunan memiliki A. sifat. Himpunan A ini dia memiliki sifat. Pandai berhitung. A ini kita tulis pandai berhitung. Pandai berhitung. A ini kita tulis pandai berhitung. Pandai berhitung. Pandai berhitung. Terus yang B ini kita sebut sopan. Dia memenuhi sifat sopan. Ini kita sebut sopan. Berarti dia kalau semua murid pandai berhitung dan bersifat sopan, kalau semua ada satu murid himpunan pandai baru. Jadi itu adalah bersifat sopan. A, ada satu himpunan baru. B, Jadi itu ini adalah himpunan ini A dan himpunan A B, dan semua B, murid yang seperti ini. Semua murid itu pasti B, dan semua murid itu pandai berhitung dan sopan. Itu ada di dalam sini. Semua murid itu pandai berhitung dan sopan. Itu ada di dalam sini. Semua murid itu pandai berhitung dan sopan. Nah, terus Asnan ini dia tidak sopan. Kita punya terus B. Asnan ini dia tidak sopan. Kita punya sifatnya itu adalah Asnan. Sifatnya itu dia B ini adalah himpunan yang memenuhi sifat sopan. Kalau Asnan tidak sopan, kalau Asnan tidak sopan, kalau Asnan tidak sopan, Asnan ini ini dia artinya bukan anggota dari Asnan B. ini Seperti itu. Dia bukan anggota dari B. Seperti Asnan itu. tidak sopan. Dia bukan anggota dari B. Asnan pandai berhitung. Asnan seperti tidak begitu. sopan. Nah, dia tidak sopan, tetapi dia pandai berhitung. Kalau dia pandai berhitung, nah, dia tidak sopan, artinya tetapi dia pandai berhitung. Asnan Kalau dia pandai berhitung, dia adalah anggota dari sini kita simpulkan bahwa Asnan ini dia adalah anggota. Dia bukan anggota B. Asnan tidak sopan, berarti Asnan bukan anggota dari B. Dia adalah anggota. Asnan pandai berhitung. Asnan adalah anggota dari berarti Asnan bukan anggota dari B. Asnan itu dia ada di antara sini. Asnan adalah anggota dari A. Berarti Asnan itu dia ada di antara sini. Di sini. Saya pakai warna yang berbedanya. Nah, Asnan itu ada di sini. Ini. Nah, Asnan itu ada di sini. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa dia anggota A, tetapi dia bukan anggota dari irisan ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa dia anggota A, tetapi dia bukan anggota dari irisan ini. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa Asnan ini sudah pasti dia bukan area yang dalam sini, minta maaf ya. Asnan ini sudah pasti dia bukan murid ya, semua murid. Area yang dalam sini, semua murid itu dia adalah jadi yang pandai berhitung dan sopan itu adalah semua murid. Jadi semua murid-murid itu pandai berhitung dan sopan. Itu adalah semua murid. Semua murid pandai berhitung dan sopan. Jadi setiap murid itu dia memenuhi sifat berhitung dan sifat pandai berhitung dan sopan. Asnan ini dia tidak sopan, tetapi dia pandai berhitung. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Asnan ini dia tidak sopan, dia bukan tapi murid. dia pandai berhitung. Berarti kita bisa simpulkan bahwa Asnan ini dia bukan murid. Jadi Asnan ini bukan anggota himpunan C, atau Asnan bukan seorang murid, tetapi Asnan pandai anggota himpunan C, atau Asnan bukan seorang murid, tetapi Asnan pandai berhitung. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Asnan adalah bukan seorang murid. Jadi kita bisa simpulkan bahwa meskipun ini sama dengan tetapi ya teman-teman, bukan seorang murid, Asnan pandai berhitung. Meskipun ini sama dengan tetapi ya teman-teman, meskipun Asnan pandai saya juga bingung lagi bagaimana cara jelaskannya. Sini memang kita harus kita harus membagi menjadi dua himpunan. Kita menggunakan sifatnya seperti tadi saya bilang, sifat irisan itu menjadi dua himpunan. Sifat irisannya, kalau ini irisan dari dua himpunan, nanti irisannya membentuk satu himpunan baru, di mana himpunan itu dia akan memenuhi kedua sifat-sifat yang di atas. Himpunan baru, di mana ada himpunan itu A, ada dia akan himpunan B. memenuhi kedua sifat-sifat yang A di itu atas. pandai berhitung, himpunan B Ada itu dia himpunan A, sopan. ada himpunan Terus B, ada himpunan C, himpunan A semua itu pandai murid berhitung, itu himpunan pasti B itu pandai dia berhitung sopan. dan sopan. Terus ada himpunan Jadi C, yang semua pandai murid berhitung dengan sopan itu pasti dia seorang murid. berhitung dan Seperti sopan. itu. Yang Jadi pandai berhitung dengan sopan ini pasti dia seorang murid. Seperti Nah, itu. terus Yang Asnan pandai ini berhitung dengan dia sopan tidak ini sopan, pasti berarti dia Asnan seorang bukan murid. anggota dari Nah, B. terus Kita Asnan sudah tahu bahwa ini Asnan dia itu bukan tidak anggota sopan, dari B. berarti Asnan bukan Dia anggota pandai dari berhitung, B. artinya Asnan ini Kita anggota tahu dari bahwa A. Asnan ini bukan anggota dari B. Kalau Asnan anggota Dia dari A pandai dan berhitung, bukan anggota artinya dari B, Asnan ini berarti anggota dari Asnan A. ini dia bukan
bukan anggota dari C, kesimpulannya seperti itu. Asnan bukan seorang murid. Kalau dia bukan anggota dari C, berarti Asnan bukan seorang murid. Nah, Asnan bukan seorang murid, tetapi Asnan pandai berhitung karena dia merupakan anggota dari Asnan bukan seorang murid, tetapi Asnan pandai berhitung karena dia merupakan kita baca anggota seperti dari ini, A. kita coba untuk Seperti itu. Jadi menerjemahkan kita dia baca ke seperti dalam. ini, kita coba untuk Kita lihat kata penghubungnya dan menerjemahkan kita membagi dia menjadi beberapa bagian yang bisa kita bagi dari kalimat itu bisa membantu beberapa himpunan atau nanti kita bisa pakai premis dan sebagainya. kalimat Tapi itu kalau bisa dalam membantu kasus beberapa seperti ini, himpunan atau nanti kita pakainya premis dan sebagainya. himpunan. Tapi kalau dalam kasus seperti begini, Oke, kita terus pakainya yang himpunan. berikutnya itu ada Oke, terus ada. yang Ya,